Gadis cantik jaga warung kopi. Kisah Wasis dan Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dimurahkan rezekinya, pokoknya doa terbaik lah ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Galih. Wow, kisah dari Rastra Ksatria yang selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju Jakarta Selatan. Malam itu, jalan lintas Sukabumi Jakarta terlihat sepi. Hanya ada 1-2 truk besar yang melintas, sisanya gelap. Seorang pemuda melaju dengan sepeda motor. Cahaya dari lampu depannya membelah kegelapan malam. Sesekali ia menoleh ke arah kaca spion, lebih karena ingin memastikan motor barunya tampak gagah di jalanan yang gelap, bukan karena ada yang mengikuti. Di balik helmnya, ia tersenyum sendiri. Ada rasa puas yang tak bisa disembunyikan. Puas karena akhirnya ia punya kendaraan sendiri setelah sekian lama menunggu. Asap tipis keluar dari mulutnya. Setiap kali ia menghela nafas, udara dingin menusuk, membuat jaket tipis yang dipakainya terasa sia-sia. Meski begitu, ia tetap memelintir gas, menjaga kecepatan agar stabil. Jalanan ini bukan jalur asing baginya, tapi ia tetap waspada. Di balik helm, ia menghela nafas panjang. Angin malam menusuk lewat celah jaket tipisnya. Ada rasa puas karena akhirnya ia bisa menyusul teman-teman yang lebih dulu punya motor. Namun, rasa puas itu cepat berganti dengan bayangan angka-angka tagihan yang akan menunggu. Jakarta sudah cukup menyesakan dengan harga-harganya yang terus naik, dan kini ia menambah beban baru atas keinginannya sendiri. Pikirannya penuh dengan hitung-hitungan gaji bulan depan, sisa uang makan, bayar listrik kos, dan cicilan yang tak bisa ditunda. Langit mendung, sepertinya sebentar lagi hujan akan turun. Benar, rintik pertama pun jatuh di kaca helmnya. Dia mengusap dengan sarung tangan, lalu menurunkan sedikit kecepatan. Jalanan mulai licin, udara semakin dingin. Tak lama kemudian, hujan turun lebih deras. Jaket tipis yang dipakainya dalam sekejap langsung basah. Ia melirik ke arah kanan dan kiri, gelap. Hanya ada pohon, kebun, dan rumah-rumah yang jauh di balik pagar. Belum terlihat satupun warung atau tempat untuk berteduh. Dalam hati kecilnya ia berharap ada warung kecil di tikungan berikut, atau setidaknya sebuah gubuk yang bisa ia singgahi sebentar. Perjalanan makin panjang dan hujan membuatnya semakin berat. Gas motor dipelintir perlahan, ban menapak hati-hati di aspal yang licin. Hujan deras menutup pandangan, hanya menyisakan cahaya lampu motor. Air masuk lewat celah-celah jaket, membuat tubuhnya menggigil. Ia menundukkan kepala, mencoba mengurangi hantaman air ke wajah. Jalan lurus di depannya terasa panjang. Beberapa kali ia menoleh ke kiri dan ke kanan, berharap ada lampu warung atau rumah yang masih terbuka. Tapi yang terlihat hanyalah gelap dan bayangan pohon yang basah oleh hujan. Tak ada tanda kehidupan. Ia tahu tak mungkin berhenti di tengah jalan seperti ini. Lebih baik terus maju meskipun lambat. Di tikungan berikutnya,
Samar-samar terlihat cahaya lampu kuning. Bukan lampu jalan, tapi cahaya redup dari sebuah bangunan kecil yang ada di pinggir jalan. Ia menghela nafas lega. Ya, warung sederhana terlihat berdiri di sana. Ia segera menepi dan mematikan mesin motor. Seorang ibu parubaya keluar dari balik pintu, mengenakan daster dengan selendang di bahu. Wajahnya ramah meski tampak lelah. "Jang, ayo mari neduh dulu. Masuk aja, jangan di luar, dingin, basah," ucapnya ramah. Pemuda itu mengangguk cepat. Ia mendorong motornya sedikit ke samping lalu melangkah ke dalam warung. Ibu itu menyodorkan kursi kayu. "Mangga tuh, sini duduk. Deres ya hujannya," katanya sambil tersenyum tipis. Pemuda itu meletakkan helm di meja, rambutnya sedikit berantakan. "Ya bu, hujannya gede pisan. Untung ada warung ibu." Si ibu menuang air panas ke dalam gelas, aroma kopi segera memenuhi ruangan. "Tita tadi aya wae nu neduh di dieu. Jalanna memang tak halus, mun hujan bahaya." Pemuda itu mengangguk, kedua tangannya menempel di gelas hangat. "Nuhun pisan bu, mudah-mudahan gak lama ya hujannya." Ibu itu duduk di kursi seberang, matanya menatap motor yang terparkir di luar masih mengkilap plat nomor baru. "Motor anyar ya Jang?" tanyanya dengan nada heran sekaligus kagum. Pemuda itu hanya tersenyum sambil meneguk kopi. "Iya bu, baru. Tapi ya gitu, masih kreditan." Ibu itu terdiam sebentar lalu mengangguk pelan. "Iya, sing penting sabar. Jakarta mah berat Jang. Tapi mun rajin mah insya Allah aya jalan." Ning sejenak, hujan semakin deras. Suara seng warung dipukul air hujan terdengar seperti genderang panjang. Tak lama kemudian, pintu kayu di bagian dalam terbuka pelan. Seorang gadis keluar, langkahnya tenang, wajahnya masih basah keringat atau mungkin sisa air mandi. Rambutnya diikat seadanya. "Bu, aya obat nyamuk. Di kamar sore pisan rengit," ucapnya pelan, suaranya jernih tapi cukup untuk membuat pemuda itu mendongak. Si ibu bangkit lalu merogoh laci yang ada di dekat meja. "Aya neng, yuk bawa ke kamar. Taruh di bawah ranjang aja." Gadis itu menerima obat nyamuk yang disodorkan. Sekilas matanya bertemu dengan pemuda yang duduk sambil menggenggam gelas kopi. Pandangan singkat, tapi cukup untuk membuatnya terdiam sepersekian detik. Pemuda itu buru-buru menunduk, pura-pura sibuk meniup uap kopi, padahal dadanya berdebar lebih kencang dari suara hujan yang menimpa atap seng. "Hatur nuhun ya bu," kata gadis itu lagi, lalu berbalik masuk ke dalam. Pintu tertutup, meninggalkan bau samar obat nyamuk di udara. Si ibu kembali duduk, menjaga tangannya dengan kain lap kecil. Ia sempat melirik pemuda itu, lalu tersenyum. "Cantiknya," katanya tiba-tiba, seakan tahu apa yang ada di kepala tamunya itu. Pemuda itu terbatuk kecil, hampir tersedak kopi. "Ente bu, maksudnya cantik, iya cantik," jawabnya gugup, lidahnya keluh. Si ibu terkekeh pelan. "Neng tadi mah anak saya. Namanya Rani, masih SMA kelas akhir. Sering bantu-bantu saya di warung kalau libur." Pemuda itu hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa lagi. Hujan masih deras di luar, tapi keheningan di antara mereka terasa lebih menekan. Si ibu menambahkan, "Nanti kalau sering lewat sini, mampir wae ya Jang. Warungnya buka sampai malam." Hujan pun mulai mereda. Dari dalam, pintu kembali terbuka. Gadis itu muncul lagi. Kali ini membawa piring berisi gorengan. Ia meletakkannya di meja pemuda itu. "Ini Kang," kata ibu, "buat tambahan kopi," ucapnya singkat. Pemuda itu mengangguk cepat. "Makasih ya Neng." Suasana canggung beberapa saat. Gadis itu hendak kembali, tapi pemuda itu memberanikan diri. "Neng, namanya Rani ya? Kenalin, nama saya Cecep." Dia menyebutkan namanya sambil mengulurkan tangan ragu-ragu. Rani menatap sebentar, lalu menjabat tangan itu singkat. Senyum tipis muncul di wajahnya.
Iya betul, nama saya Rani. Saya tinggal di warung ini, Kang Cecep. Percakapan itu terhenti lagi, tapi mata mereka seolah saling bicara. Pemuda itu mengeluarkan ponsel dari saku jaket. Ia memberanikan diri. Boleh tukeran nomor handphone supaya kalau saya lewat sini lagi bisa kabarin dulu sama Neng Rani. Rani terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. Ia meraih ponsel itu, mengetikkan sesuatu. Setelah mengembalikan, ia juga mengeluarkan ponselnya sendiri. Pemuda itu gantian mengetik nomornya. Selesai. Dua nama baru muncul di daftar kontak masing-masing. Pemuda itu mengangguk, menahan senyum sendiri. Di luar, kini hujan benar-benar reda. Pemuda yang ternyata adalah Cecep itu akhirnya berdiri, merapikan jaket, lalu menyalakan motornya. Hujan sudah berhenti, hanya tersisa rintik kecil yang menetep dari atap seng warung. Bu, terima kasih kopi sama gorengannya, katanya sambil membungkuk sedikit setelah membayar pesanannya. Si ibu tersenyum sambil melambaikan tangannya. Hati-hati di jalan ya, Jang. Ke Jakarta mah masih jauh, ulang ngebut, sing sabar. Rani berdiri di samping pintu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya senyum tipis yang terasa cukup untuk membuat dada Cecep menghangat. Ia menyalakan lampu motor, menarik gas perlahan. Jalanan basah berkilat diterpa sinar lampu dari spion. Warung kecil itu makin mengecil, lalu lenyap di telan gelap. Angin malam kembali menusuk. Deru mesin motor metik baru itu menyambung perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta. Dia melaju sambil menimbang-nimbang banyak hal. Cicilan motor, gaji pas-pasan, dan kini sebuah nama baru yang terus terngiang di kepalanya. Rani. Ya, Cecep baru saja pulang ke kampung demi satu tujuan, meminta motor baru pada orang tuanya. Selama ini, Cecep merasa sering ditinggal oleh Wasis dan Gali karena ia yang belum punya motor sendiri. Setelah beberapa hari merengek di kampung halaman, kini dia berangkat ke Jakarta dengan gagah menaiki motor barunya. Jalanan makin ramai ketika motor itu mendekati pintu masuk kota dari arah Bogor. Arus kendaraan tumpah ruah, lampu-lampu jalanan mulai terasa asing. Hiruk pikuk Jakarta menyambut dengan cara yang tidak pernah ramah. Cecep menarik nafas panjang. Jam sudah hampir mendekati tengah malam. Tubuhnya pegal, tangannya kaku memegang stang. Begitu memasuki kawasan Jakarta Selatan, ia sedikit memperlambat laju motor. Deretan gedung, minimarket yang masih buka, dan suara klakson yang tidak ada habisnya membuat kepalanya berat. Sesampainya di halaman kos, Cecep segera memarkirkan sepeda motornya. Dia menoleh ke arah balkon kos. Terlihat dua sahabatnya masih terjaga di sana. "Assalamualaikum," ujar Cecep sumringah. "Waalaikumsalam," jawab Wasis dan Gali bersamaan. "Wah, udah datang kamu, Cep. Naik apa, Cep, dari Sukabumi?" tanya Wasis seraya menjabat tangan Cecep. "Naik motor, Kang Wasis," jawab Cecep. Kemudian ia menyalami Gali. "Kamu naik gojek dari Sukabumi, Cep? Berapa duit itu bayarnya?" tanya Gali penasaran. "Ya enggak atuh Kang Gali, masa naik ojek, naik motor sendiri atuh," jawab Cecep sumringah seraya menarik Gali ke pagar kos, lalu menunjuk ke arah halaman parkir. Terlihat di sana motor Aerox berwarna kuning terparkir dengan gagahnya. "Wah, sis, si Cecep punya motor baru, sis. Warnanya kuning." "Kayak warna ituan," teriak Gali, matanya menatap nanar ke arah bawah. "Gimana? Keren kan?" "Gagah pisan ya," ujar Cecep dengan mata berbinar. "Keren, Cep, keren. Wah, selamat ya. Akhirnya kamu punya motor sendiri. Selamat sekali lagi," ujar Wasis tersenyum. "Alhamdulillah Kang Wasis, ya walaupun masih kreditan," jawab Cecep malu-malu. "Hah, kredit? Kupikir cash kayak si Ireng punya aku," sahut Gali dengan ponganya. "Gak apa-apa, Cep. Yang penting kan sekarang kamu harus bisa lebih berhemat supaya lancar bayar cicilannya," ujar Wasis sambil menepuk bau Cecep pelan.
Makasih ya Kang Wasis. Cecep mah pokoknya sekarang harus bisa nabung biar bisa bayar cicilan. Kan kalau kurang nanti Cecep bisa pinjam sama Kang Wasis. Cep, ucapan kamu itu dijaga. Kata padeku, ucapan itu adalah doa. Barusan itu, kamu itu berdoa supaya kamu itu kurang uang buat bayar cicilan dan bakal ngutang sama Wasis. Nanti itu bakal kejadian loh. Awas kamu ya. Ingat, Wasis itu cakiranku di akhir bulan. Jangan coba-coba ganggu dia. Celoteh gali panjang lebar. Ya maaf tukang. Tadi di jalan Cecep kenalan sama cewek. Namanya Rani. Gelis pisan. Nomor handphone udah aman kesimpan nama Cecep. Ujar Cecep kemudian duduk lalu menenggak kopi hitam di atas meja sampai habis. Wedus, itu kopiku malah kamu tenggak sampai habis. Dasar kamu bibir seng. Bikin lagi nggak? Bikinin. Gak mau tahu aku. Sentak Gali emosi. Waduh, kirain mah punya Cecep udah disiapin. Maaf ya Kang Gali, besok gampang Cecep bikinin lagi. Sekarang Cecep capek, mau istirahat dulu ya. Saut Cecep seraya masuk ke dalam kamar kosnya, meninggalkan Gali yang masih mencak-mencak. Sis, menurutmu keren motorku apa motor si Cecep sis? Tapi keren si Ireng ya sis, lebih gagah. Ireng. Tanya Gali penuh harap. Ayo masuk, tidur, besok masuk pagi. Saut Wasis tanpa menjawab pertanyaan Gali, lalu masuk ke dalam kamar. Ditanya malah ngeloyor, gasik. Gerutu Gali yang melongok sekali lagi ke arah bawah melihat motor milik Cecep. Keesokan paginya, Wasis, Gali, dan Cecep berangkat kerja dengan 2 motor beriringan. Motor Gali berada paling depan sambil membonceng Wasis, dan di belakang mereka ada Cecep dengan motor barunya yang tak henti-henti menebar cengiran sepanjang jalan. Sesampainya di tempat kerja, mereka langsung melaksanakan apel serah terima tugas jaga dengan petugas jaga lama. Setelah para petugas jaga lama berpamitan untuk pulang, rutinitas kerja pun dimulai. Tapi sekarang ada yang sedikit berbeda. Wasis tampak duduk di depan meja menulis buku mutasi, sedangkan Gali dan Cecep seolah sedang berlomba mengelap motor mereka yang sebenarnya sudah bersih. Sesekali, Wasis hanya menoleh ke arah mereka berdua sambil geleng-geleng kepala. Tak lama kemudian, ponsel milik Cecep pun berdering dan terlihat nama Rani tertulis di sana. Dengan wajah berseri, Cecep segera mengangkat panggilan itu seraya menjauh dari pos jaga. Wasis dan Gali hanya bisa melihat dari kejauhan teman mereka yang dari kejauhan terlihat seperti orang aneh, senyum-senyum sendiri seraya tangannya terus mencabuti daun dari pohon yang ada di dekat tempatnya berdiri. Sis, itu bocah kenapa sih? Lama-lama habis itu daun, dia preteli satu-satu. Aneh banget sih, ujar Gali seraya menghampiri Wasis. Kayaknya lagi teleponan sama pacarnya Deli. Gak mungkin juga kan, dia lagi teleponan sama Komandan Sugeng, gayanya kayak gitu. Jawab Wasis santai. Ya iyalah sis, kalau Komandan Sugeng yang telepon masa iya mukanya menyek-menyek begitu. Tak lama kemudian, Cecep berjalan kembali ke arah pos jaga. Ngapain kamu? Cengar-cengir sendiri. Habis dapat lotre kamu ya? Tanya Gali penasaran. Tahu nggak Kang? Nanti malam Rani ngajak ketemuan. Hah? Jadi kamu nanti malam mau ke Sukabumi lagi? Ya enggak atuh Kang. Rani sekarang lagi ada di Jakarta, di rumah saudaranya. Agak lama katanya dia di Jakarta. Ya Allah, semoga beneran si Rani jodoh Cecep, ujar Cecep seraya membasuh muka dengan kedua tangannya. Di malam harinya, setelah lepas jaga, Cecep berpamitan pada Wasis dan Gali untuk langsung bertemu dengan Rani. Loh, Cep, kamu mau ketemuan sama cewek, gak mandi, gak ganti baju dulu gitu? Tanya Gali heran. Iya Kang Gali, Cecep sengaja pakai seragam biar kelihatan gagah. Jawab Cecep sumringah. Ya gagah sih gagah Cep, kamu kan belum mandi, ketek mau kecut kayak cuka. Aman Kang Gali, Cecep kan udah pakai minyak wangi yang banyak. Ya sudah, hati-hati ya Cep, tetap jaga sikap, namanya juga baru kenal, ujar Wasis mengingatkan.
Siap Kang Wasis. Ya udah, Cecep pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka akhirnya berpisah jalan. Wasis dan Gali langsung pulang, sementara Cecep datang menjemput impian yang bernama Rani. Malam itu, beranda kos tampak tenang. Wasis duduk bersandar di kursi plastik sambil menyeruput kopi hitamnya, sementara Gali selonjoran, rokok terselip di jarinya, asapnya mengepul ke udara. Obrolan mereka ringan, hanya soal kerjaan tadi siang dan jadwal jaga besok. Tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah tangga. Cecep muncul dengan wajah sumringah, senyuman lebar tak bisa disembunyikan. Assalamualaikum, seru Cecep penuh semangat. Waalaikumsalam, jawab Wasis dan Gali bersamaan. Gali melirik sekilas, lalu nyeletuk. Cep, kenapa itu muka kamu? Kayak orang sebelit. Cecep langsung duduk di kursi, menepuk-nepuk paha karena tak bisa menahan gembira. Kang Wasis, Kang Gali, Cecep resmi jadian sama Rani. Alhamdulillah, Cecep sekarang gak jomblo lagi, udah punya pacar. Mana gelis pisan lagi si Rani. Gali langsung terbatuk-batuk gara-gara asap rokok yang salah masuk. Hah? Serius kamu, Cep? Masa iya baru ketemu 2 kali udah jadian? Ya iyalah Kang Gali, tadi Cecep udah nembak si Rani dok. Terus dia bilang kalau Rani juga suka sama Cecep. Kurak cepet atuh Kang Gali. Cecep tersenyum malu-malu tapi tetap sumringah. Selamat ya Cep, semoga dengan pacaran kamu makin semangat kerja, ujar Wasis raya tersenyum. Cecep mengangguk cepat. Siap Kang Wasis. Cecep mah janji gak bakalan lalai dalam pekerjaan. Kerjaan aman, cicilan motor aman, pacaran juga jalan. Pokoknya mah Cecep siap lahir batin. Gali menepuk jidatnya keras-keras. Astaga Cep, kamu baru jadian aja udah kayak mau ijab kabul. Jangan kebanyakan gaya kamu, ntar juga bubar sebelum cicilan motor lunas. Kang Gali mah jangan ngomong sembarangan atuh. Doain aja biar langgeng. Rani itu mah beda. Cecep yakin banget. Cecep menegakkan badan, ekspresinya serius. Gali di sini tersenyum nakal. Cep, kata Pak Deku, jarak antara jatuh hati dan patah hati itu tipis banget. Kalau kamu berani jatuh hati, maka kamu juga harus siap patah hati, biar gak stres nantinya. Paham gak kamu? Waduh, Kang Gali mah udah bawa-bawa nama padenya. Terserah, pokoknya Cecep bahagia banget malam ini. Cecep menyandarkan kepalanya ke kursi, senyumannya tak kunjung hilang. Wasis saja menggeleng, lalu menyeruput kopinya lagi. Ya udah, yang penting tetap jaga diri aja ya Cep, jangan sampai kebablasan. Siap Kang Wasis, enak nih kalau Kang Wasis mah dukung. Cecep akan jaga Rani baik-baik. Ya udah, Cecep mau teleponan dulu sama Rani, mau ngabarin kalau Cecep udah sampai kos dengan selamat. Jawab Cecep seraya masuk ke dalam kamar. Lebay. Baik banget sih tuh anak sis, pakai segala laporan lagi udah sampai kos. Sungut Gali kesal setelah Cecep masuk ke kamar. Kamu itu jangan gitu Li, kamu itu justru harus belajar berani kayak Cecep. Jangan cuma berani yang ngeliatin Ratri aja, sahut Wasis meledek Gali. Loh, aku sama Ratri jelas beda dong sis. Kami berdua itu lebih elegan, gak kampungan kayak si Cecep itu. Kami berdua sementara lebih memilih untuk mencintai dalam diam. Kamu aja kali yang mencintai Ratri dalam diam, dianya enggak. Udah, ayo tidur, udah malam. Beberapa malam setelahnya, Cecep kembali menemui Rani. Mereka janjian di sebuah taman kecil yang cukup sepi di bilangan Jakarta Selatan. Waktu itu sudah lewat jam 8 malam, lampu taman temaram, hanya ada beberapa bangku kosong di bawah pepohonan. Cecep datang lebih dulu. Ia menunggu Rani sambil memainkan kunci motor di tangannya. Handphone tak lepas ia tengok berkali-kali. Tak lama kemudian, Rani muncul dari arah jalan setapak. Wajahnya cantik seperti biasa, rambutnya dibiarkan terurai. Maaf Kang Cecep, Rani telat ya, katanya dengan suara lembut. Cecep tersenyum, ia langsung melupakan waktu tunggunya. Gak apa-apa tuh Neng, Cecep mah sabar nungguin Rani. Mereka kemudian duduk di bangku taman.
Cecep mencoba mengajak Rani mengobrol banyak hal tentang pekerjaan, tentang teman-teman kos, tentang motor barunya. Tapi setiap kali pembicaraan menyentuh soal mempertemukan Rani dengan Wasis ataupun Gali, wajah gadis itu berubah. Matanya menunduk, suaranya mengecil. Sementara Rani belum bisa dulu ya Kang Cecep. Rani gak nyaman kalau harus ketemu orang baru. Cecep mengernyit, tapi ia berusaha tersenyum agar suasana tidak tegang. Ya udah gak apa-apa tuh Neng. Nanti aja ya kalau Neng Rani udah siap. Sejak malam itu, Cecep makin sering terlihat dengan ponsel yang menempel di telinga. Hampir setiap malam, ia betah di dalam kamar sambil senyum-senyum sendiri. Sesekali ia menutup mulut agar suara tawanya tidak terlalu keras. Gali yang merasa tidak tahan akhirnya menegur. Wedus, kamu teleponan mulu dari tadi. Baterai handphonemu awet amat sih. Apa jangan-jangan kamu udah pasangin colokan? Colokan permanen itu di kuping kamu. Cecep menoleh sebentar lalu cengar-cengir. Kang Gali masuk ke iri aja. Biarinlah, namanya juga lagi sayang-sayangan. Sayang-sayangan lebay. Wasis yang sedari tadi juga ikut memperhatikan hanya tersenyum tipis. Udah Lih, biarin aja. Namanya orang lagi kasmarannya kayak gitu. Kamu itu jangan iri terus. Di komplek perumahan tempat mereka bekerja pun suasana kini mulai berubah. Cecep sering duduk agak menjauh sambil sibuk mengetik di ponselnya. Sesekali senyumannya mengembang lalu tertawa pelan. Gali melirik ke arah Wasis. Sis, anak itu kok jadi aneh sekarang? Tuh lihat coba, kayak orang kerasukan loh. Senyum-senyum gak jelas, ketawa-tawa sendiri. Jadi gak asik nih. Ya namanya juga orang lagi jatuh cinta Lih. Gak apa-apalah, saut Wasis sambil menulis di buku mutasi. Hari-hari berlalu, Cecep semakin intens berhubungan dengan Rani. Chat tiap saat, telepon setiap malam, dan sesekali mereka bertemu. Tapi di sini mulai terlihat keanehan pada diri Cecep. Dari luar, wajah Cecep hampir selalu sumringah. Di beranda kos, di pos jaga, bahkan saat makan di warung, ekspresinya selalu penuh dengan semangat. Namun, Wasis dan Gali yang setiap hari bersamanya mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Tubuh Cecep tampak semakin kurus, pipinya sedikit cekung, matanya sayu, meski mulutnya tak henti-hentinya tersenyum, langkahnya pun kini terlihat lemah. Suatu sore di pos jaga, Gali menaruh gelas kopinya di atas meja, kemudian menatap Cecep yang sedang sibuk dengan ponselnya. Cep, kamu itu loh, makin lama makin mirip tiang listrik. Kurus, tinggi, sakit kamu ya? Cecep tertawa meski suaranya terdengar agak serak. Kang Gali mah ada-ada aja. Cecep sehat. Ini mah karena sering begadang aja mungkin ya. Wasis yang duduk di sampingnya memperhatikan dengan seksama. Cep, kamu beneran sehat. Matamu itu loh, kayak orang kurang tidur. Badanmu juga kelihatan makin susut. Cecep buru-buru menyembunyikan kegugupannya dengan senyum. Sehat atuh Kang Wasis, serius. Mungkin faktor cuaca aja kali ya Kang. Tapi tenang, Cecep bahagia banget sekarang. Wasis di sini mulai menyadari jika ada yang salah dengan sahabatnya itu. Di malam harinya, Wasis dan Gali duduk berdua. Cecep baru saja masuk ke kamar setelah teleponan lama dengan Rani. Gali menyalakan rokok. Asapnya mengepul ke udara. Sis, kamu perhatiin gak sih si Cecep? Cecep itu tiap hari loh, wajahnya cengengesan. Tapi badannya itu makin hancur. Kurus banget dia sekarang. Wasis mengangguk pelan. Iya Li, aku juga lihat. Bukan hanya kurus, tapi energinya juga terkuras. Sepertinya ada yang gak beres. Gali menghela napas panjang. Aku juga sama curiganya sis. Apa jangan-jangan ada yang gak beres ya sama hubungannya sama si Rani itu? Wasis menatap kosong ke arah jalanan yang gelap. Ya, aku juga ngerasa gitu. Tapi biar aja dulu. Kita awasi. Kalau ternyata makin parah, baru kita akan bertindak. Gali menepuk pahanya. Ya tapi kalau telat, bisa-bisa si Cecep keburu ambruk sis. Kamu lihat aja dong, matanya udah cekung banget begitu.
Wasis diam, hanya kepulan asap rokok yang keluar dari bibirnya pertanda pikirannya sedang bekerja keras. Keesokan malamnya selepas jaga, Cecep berpamitan seperti biasa. Kang Wasis, Kang Gali, Cecep duluan ya. Rani ngajak ketemuan lagi. Alah, pacaran mulu kamu, Cep. Sampai lupa sama temenmu ini ya, kata Gali bibirnya manyun. Cecep tertawa sambil menstarter motornya. Alah, Kang Gali mah gitu, suka iri. Cecep pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu motor Aerox berwarna kuning itu melesat keluar gerbang, Wasis dan Gali saling pandang tanpa banyak bicara. Wasis memberi isyarat dengan mata, Gali pun langsung paham. Gali menyalakan sepeda motornya. Wasis duduk di belakang, lalu pelan-pelan mereka berdua mengikuti Cecep dari kejauhan. Perjalanan itu membawa mereka keluar dari jalanan ramai menuju ke sebuah taman kota yang kala itu sudah sepi. Cecep tampak turun dari sepeda motor dan duduk di sebuah bangku taman. Beberapa menit kemudian, seorang gadis datang. Dari kejauhan, Gali melihatnya berjalan anggun, rambutnya terurai, wajahnya cantik. Ia menepuk paha Wasis pelan. Sis, lihat sis. Itu beneran ceweknya Cecep ya? Gile, cantik banget sis. Pantesan aja si Cecep kelepek-kelepek. Wasis tidak menjawab. Dia terus menatap tajam. Matanya perlahan meredup lalu berkilat. Mata batinnya terbuka dan yang terlihat olehnya membuat jantungnya berdegup kencang. Sosok yang dilihat Gali sebagai gadis cantik dalam pandangan Wasis sama sekali berbeda. Rambutnya bukan terurai indah, tapi kusut mengembang. Wajahnya pucat dengan mata hitam legam, tubuhnya ringkih, berjalan terseok-seok. Wasis merasakan hawa dingin menekan dadanya. Ia mengatupkan bibir lalu berbisik lirih pada Gali. Hati-hati, apa yang kamu lihat itu berbeda. Gali spontan merinding. Maksud kamu apa toh sis? Aku lihat jelas kok itu Rani, cewek manis cantik benol. Jangan aku takutin kamu ah. Wasis menggeleng perlahan. Coba lihat baik-baik Li, ujar Wasis yang tangannya langsung mengusap muka Gali dengan kasar. Gali menelan ludah, matanya melotot. Apa yang dilihatnya kini berubah. Sosok Rani kini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Jancuk, kamu kalau mau buka mata batinku bilang-bilang dong sis. Kaget aku cok. Sungut Gali kesal sekaligus merinding. Di bangku taman, Cecep tampak berbicara dengan penuh semangat. Bahkan sesekali ia tertawa kecil seakan sedang berhadapan dengan seorang gadis pujaan. Padahal dalam pandangan Wasis dan Gali, yang duduk di samping Cecep adalah sosok mengerikan dengan wajah yang sesekali berubah bentuk antara cantik jelita lalu menyeramkan penuh belatung. Wasis mengepalkan tangan. Kalau dibiarkan terlalu lama, energi Cecep akan habis, disedot sama makhluk itu. Cepat atau lambat, jiwanya berada dalam bahaya. Gali terbelalak, jantungnya berdetak kencang. Sis, terus kita harus gimana sis? Aku nggak mau kehilangan Cecep sis. Wasis menatap tajam dari balik pepohonan, nafasnya teratur, tapi wajahnya serius. Dia tahu kalau ini dibiarkan lebih lama akan sangat berbahaya bagi Cecep. Lih, malam ini juga, ini harus selesai semua. Nanti kamu tahan Cecep, jangan sampai dia mendekat ke makhluk itu lagi. Biar aku yang menghadapi makhluk itu langsung, bisik Wasis pelan. Gali spontan menoleh, wajahnya tegang. Sis, kamu yakin kuat? Itu makhluk loh, mukanya itu nyermin banget. Percaya sama aku, kamu cukup jagain Cecep. Jangan sampai dia mengacau, karena dia masih dalam pengaruh sosok itu. Gali mengangguk lalu mengepalkan tangannya. Oke, siap sis. Mereka melangkah keluar dari balik kegelapan, mendekati bangku taman. Cecep yang sedang tertawa lepas bersama Rani mendadak kaget melihat kedatangan kedua sahabatnya. Kang Wasis, Kang Gali, kenapa kalian ada di sini? Kalian ngikutin Cecep ya? Tanyanya dengan nada kesal. Wasis berdiri tegak, tatapannya lurus ke arah Rani. Sudah cukup, jangan lagi mengganggu temanku. Cecep langsung berdiri, wajahnya memerah. Kang Wasis, jangan sembarangan ngomong atuh.
Rani ini orang baik. Jangan ngomong kayak gitu. Gali mendekat cepat, ia meraih lengan Cecep. Dah, kamu sini aja, diem. Cecep merontak. Lepasin Kang Gali, jangan gangguin Cecep sama Rani. Rani hanya duduk di bangku, bibirnya melengkung. Senyuman tipis itu berubah menjadi seringai yang dingin, matanya menatap lurus ke arah Wasis seolah penuh tantangan. Wasis melangkah maju, suaranya tegas. Cukup, jangan sembunyikan wujud aslimu lagi. Udara di sekitaran taman tiba-tiba berubah dingin. Lampu taman yang redup itu berkedip sebagian mati. Dalam sekejap, sosok Rani yang semula cantik berubah perlahan. Wajahnya pucat, kulitnya membiru, matanya hitam legam, rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah dan kakinya melayang tanpa menatap tanah. Cecep terperanjat, wajahnya pucat pasif. Rani. Tapi makhluk itu hanya tertawa lirih. Suaranya bergema. Cecep, milik aku. Dia sudah berjanji setia sampai mati. Kalian berdua tidak akan pernah bisa memisahkan kami. Gali mengguncang bau Cecep keras-keras. Tuh, lihat yang bener, Cep. Itu yang kamu apelin tiap malam. Cecep masih shock. Kakinya lemas, tapi matanya menolak percaya penuh. Tapi Rani baik sama Cecep. Dia perhatian, dia sayang. Perhatian gundulmu. Itu cara dia mengikat jiwamu. Lihat badan kamu, Cep. Kurus, lemah. Udah hampir habis kamu disedot. Rani menyeringai. Giginya terlihat, pandangannya beralih ke arah Wasis. Kau orang pertama yang bisa melihat wujudku. Menarik. Kalau begitu, kau yang harus kulenyapkan lebih dulu. Wasis menatap tajam, tubuhnya berdiri tegak. Tahan Cecep. Jangan sampai dia mendekat apapun yang terjadi. Gali mengangguk, ia memeluk Cecep dengan erat yang masih berusaha meronta meski kini dengan tenaga yang lemah. Cep, tenang Cep. Sudah, biarin aja Wasis yang ngurusin. Rani sempat terdiam. Ketika ia menatap Wasis, sorot matanya yang hitam pekat itu menyipit seolah menimbang. Dari tubuh Wasis memang terpancar aura yang berbeda, hangat, sekaligus menekan, membuat hawa dingin yang ia tebarkan tak lagi sekuat sebelumnya. Menarik, bisik Rani lirih, suaranya bergema aneh. Jarang-jarang ada manusia dengan cahaya seterangmu. Wasis tidak merespon. Dia melihat memang secara kekuatan sosok gaib ini tidaklah terlalu berbahaya, tapi pengaruh hipnotisnya sangat kuat. Dan juga ia bisa menyamarkan pengaruh gaib dalam tubuh Cecep. Hingga selama ini Wasis tak bisa merasakan keanehan pada Cecep. Wasis segera berapal mantra. Tak lama kemudian di telapak tangan kanannya terlihat samar gulungan tali, tali gaib Kekang Sukmo, salah satu senjata andalan Wasis warisan dari sang kakek. Kali tipis, setipis benang dengan warna bening yang nyaris tak terlihat. Sekali tali itu membelit, maka tak akan ada yang bisa terlepas. Wasis menatap tajam ke arah Rani. Dengan satu gerakan cepat, tali gaib Kekang Sukmo melesat ke arah Rani, langsung membelit tubuhnya dari ujung kaki sampai ke batas bahu. Cecep yang masih panik berusaha merontak. Kang Wasis, jangan sakitin Rani. Cep, diam kamu Cep. Apa kamu gak lihat itu wujud aslinya barusan? Itu bukan cewek Cep, itu demit, bentak Gali sambil menekan bau Cecep lebih keras. Rani meraung, suaranya melengking memekakan telinga. Lepaskan tali sialan ini. Tubuhnya berusaha merontak, tapi setiap kali ia bergerak, tali itu justru mengikat semakin kuat. Perlahan-lahan kekuatan Rani semakin melemah. Wasis tetap berdiri tegak, kedua tangannya mengendalikan ikatan itu. Kamu sudah terlalu lama mempermainkan manusia. Malam ini permainanmu selesai. Cecep menatap dengan mulut ternganga, wajahnya pucat pasi. Rani, kenapa Neng Rani jadi begini sih? Rani melirik Cecep, senyuman licik masih tersungging meski tubuhnya terikat. Cecep, jangan dengarkan mereka. Rani benar-benar menyayangi Kang Cecep. Rani hanya butuh
Kang Cecep malam ini. Setelah itu kita bisa bersama selamanya. Suara itu melunak, seolah penuh rayuan. Cecep tersentak, matanya berkaca-kaca. Kang Wasis, mungkin si Rani benar-benar mencintai Cecep. Jancok, masih aja kamu bego, bentak Galita sabaran. Kamu itu beneran emang mau nikah sama Demit? Nanti anak kamu berdua jadinya apa? Sadar, Cep, sadar. Rani kembali menjerit. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia tetap berusaha tersenyum manis ke arah Cecep. Rani hanya ingin bersama Kang Cecep. Sudah cukup. Aku tahu, sebenarnya kau tidak jahat. Tapi ada dendam yang sangat kuat yang membuatmu tersesat, ujar Wasis tegas. Ya, benar. Aku dendam. Aku dendam pada semua lelaki di dunia ini. Kalian laki-laki hanya ingin mempermainkan hati wanita, ingin tubuhnya tapi tak ingin hatinya, ujar Rani berapi-api. Mungkin banyak lelaki tak bertanggung jawab, tapi percayalah, lebih banyak lagi laki-laki baik di dunia ini, jawab Wasis yang melihat sosok Rani yang semakin melemah. Di titik ini, Rani pun mulai menceritakan kisah hidupnya. Dulu, Rani hanyalah seorang gadis remaja biasa. Usianya masih belasan tahun, duduk di bangku SMA kelas akhir dengan wajah manis yang selalu tersenyum. Hidupnya sederhana. Ia tinggal bersama ibunya yang mengelola sebuah warung kopi kecil di pinggiran jalan lintas Sukabumi. Warung itu tidak pernah benar-benar ramai, namun cukup untuk menutup kebutuhan mereka berdua sehari-hari. Sepulang sekolah, Rani sering membantu ibunya melayani pembeli. Dia menyeduh kopi, menata gelas, atau sekedar membereskan meja. Hidupnya terasa ringan meski tanpa kemewahan. Dalam kesehariannya, Rani juga mengenal cinta pertama, seorang pemuda yang berhasil merebut hatinya, membuatnya percaya sepenuhnya pada janji-janji manis yang diucapkan. Dari situlah ia lengah. Hingga akhirnya dia hamil di usia muda. Kebahagiaan kecil itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk. Kekasih yang ia cintai rupanya tak siap menanggung tanggung jawab. Dan lebih buruknya lagi, pemuda itu justru menjadi bagian dari tragedi yang merenggut nyawanya. Pada suatu malam, warung kopi kecil mereka disatroni sekelompok pria bertopeng. Mereka datang bukan hanya untuk merampas uang, tetapi juga membawa malapetaka. Ibunya dipukul hingga tak berdaya. Rani sendiri dipermainkan dengan kejam, lalu keduanya dihabisi tanpa belas kasihan. Keesokan harinya, jenazah Rani dan ibunya ditemukan penuh luka. Namun, fakta yang lebih mengerikan terungkap saat penyelidikan berlangsung. Rani dinyatakan meninggal dalam kondisi hamil. Dari keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh polisi, salah satu pelaku perampokan itu tak lain adalah kekasih Rani sendiri, orang yang paling ia percaya. Lelaki itulah otak dan dalang dari malam terkutuk itu, mengkhianati semua cinta yang pernah diberikan hanya karena takut bertanggung jawab atas kehamilan Rani. Sejak malam penuh darah itu, jiwa Rani tidak pernah benar-benar pergi. Raganya mungkin memang sudah terkubur, tetapi batinnya, jiwanya yang dipenuhi amarah dan dendam menolak meninggalkan dunia, berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah entitas gelap yang hanya tahu bagaimana cara menyakiti, khususnya setiap laki-laki yang ia temui. Dalam pandangan Rani, semua lelaki sama saja pengkhianat, pembohong, dan bajingan. Dendam itu tumbuh semakin dalam, membuatnya haus akan penderitaan orang. Ia tak lagi mencari kebahagiaan, melainkan hanya ingin semua laki-laki merasakan sakit yang sama seperti yang ia derita. Dan itulah jalan yang menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Rani sebenarnya lelah. Rani ingin damai di alam Rani, ujar Rani yang mulai terisak. Wasis menatap Rani dengan sorot mata penuh iba. Bukan amarah yang ia tunjukkan, melainkan rasa kasihan pada jiwa yang terjebak dalam lingkaran dendam.
Tali gaib Kakang Sukmo yang membelit sosok itu bergetar pelan, seolah menunggu keputusan sang pemilik. Sudah cukup, Rani. Aku akan membantumu kembali. Batin Wasis bergema, ia mulai melantunkan doa. Ayat-ayat yang ia hafal sejak lama, suara itu lirih namun kuat, menembus lapisan gaib yang menyelimuti sosok Rani. Tubuh Rani yang semula kaku perlahan meredup. Senyumnya yang sinis berganti tangis. Suara tangisan itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi juga di dalam hati. Penuh kepedihan, penyesalan, dan kerinduan akan kasih ibunya. Wasis menuntunnya dengan lembut, bagaikan menuntun anak yang tersesat. Kembalilah pada Sang Pencipta. Di sanalah kau tidak perlu lagi menderita, tidak perlu lagi membenci. Semua luka akan dipulihkan. Suasana terasa lebih tenang. Angin malam berhenti berembus sesaat, seolah ikut mendengar doa yang dipanjatkan. Tali gaib Kakang Sukmo di tangan Wasis terurai perlahan, melepas ikatan yang semula menahan Rani. Sosok gadis itu menatap Cecep terakhir kalinya. Kali ini tanpa kebencian. Air mata mengalir di pipi bercampur dengan senyum tipis penuh rasa lega. Perlahan wujudnya memudar. Cahaya samar mengangkatnya ke arah yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia, dan terdengarlah kata lembut, "Terima kasih." Galih masih memegangi Cecep yang kebingungan, sementara Wasis menutup matanya sebentar. Ia menarik nafas panjang. "Sudah selesai," ucapnya lirih. Cecep menoleh ke arah tempat Rani berdiri tadi. Matanya masih tak percaya. Ia ingin bertanya, tapi suaranya tercekat. Yang ia rasakan hanya dada yang sesak dan tubuh yang semakin lemah. Galih menepuk bahu Cecep. "Cecep, semuanya sudah berakhir. Sekarang fix kamu jadi jomblo lagi." Tapi kasihan Rani atau Kang Wasis, Kang Galih, ujar Cecep lirih. "Ya kasihan kamu juga, Cep. Coba nanti pulang ke rumah kamu ngaca. Badanmu itu loh, kurus kampleng begitu. Mukamu juga tambah jelek. Malah ngasihanin orang. Demit maksudnya," sungut Galih kesal. "Ambil hikmahnya saja, Cep, dari semua kejadian ini. Semoga ada hal baik di depan sana untuk kamu. Amin." Selesai. Wah, luar biasa. Aduh, Cecep. Dia sekalinya dapat pacar, demit Cecep ya. Kasihan banget. Awalnya udah seneng sih. Dia dapat motor baru. Ya walaupun masih kreditan nggak masalah lah ya untuk anak muda seperti Cecep yang sudah bekerja. Dan di sini Aero kuning. Saingannya si Ireng nih. Si Galih kayak rada kesel gitu. Dan ternyata Rani itu bukan sosok manusia, teman-teman. Waduh, serem juga ya. Sekaligus terharu sih di endingnya itu ketika ternyata masa lalunya Rani ini kelam banget. Jadi intinya apa yang disinggahi Cecep pada malam hari sepulangnya dia dari Sukabumi menuju Jakarta itu bukan warung kopi sungguhan ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin bekas warung kopi dulu tempat Rani berjualan bersama ibunya, yang mana di malam itu di mata Cecep ada warung kopi sungguhan dan ada sosok Rani yang ternyata sosok Rani adalah sosok demit. Di sini sih saya melihat lebih ke Wasis, ke Galih ya. Jadi Galih ini kayak kelihatan ngeselin ya, kayak kelihatan apa sih, iri sama Cecep. Tapi dibalik itu semua Galih sebenarnya yang lebih perhatian sama Cecep ya, dan Wasis. Jadi di sini Wasis sudah menerangkan kalau sosok ini sebenarnya secara kekuatan nggak berbahaya, tapi pengaruh hipnotisnya kuat banget. Jadi selama ini nih Cecep tidak terlihat nih di mata Wasis ada selubung gaib karena pinter menyamarkannya nih sosok Rani. Jadi untung akhirnya tahu ya setelah melihat keanehan pada sosok Cecep yang semakin lama terkuras energinya. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil disadarkan dan juga sosok Rani bisa kembali ke alamnya. Dan menurut saya di sini dendam ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk orang yang sudah meninggal aja sih. Ya sebagai pengingat untuk saya juga khususnya bahwasanya memelihara dendam itu bukan sesuatu yang akan membawa kebaikan teman-teman ya. Jadi walaupun kadang sulit tapi ya pelan-pelan deh.
Kita coba hapus tuh dendam-dendam kita, dan semoga semuanya selalu baik-baik saja, dan teman-teman di rumah juga selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas Rastra Kesatria atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun yang hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.